ini. Nah, seperti biasa, sebelum acara dimulai, aku mau mengajak kalian nih untuk lebih mengenal apa sih itu tempat kumpul kreatif. Nah, sekilas background tentang tempat kumpul kreatif Jakarta Timur, kami di bawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Jakarta Timur, yang mana salah satu visi kami untuk mengembangkan potensi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, supaya usahanya bisa lebih berkembang. Tentunya melalui workshop nih yang diberikan melalui tempat kumpul kreatif Jakarta Timur. Di antaranya ada di bidang kuliner, di bidang fashion, kemudian di bidang pekayuan juga ada, kemudian di bidang desain, fotografi, videografi, dan masih banyak lagi. Nah, buat sobat kreatif yang masih penasaran kegiatan apa lagi sih yang akan diadakan oleh tempat kumpul kreatif Jakarta Timur, bisa langsung follow sosial media kami, ada di Instagram dengan username tempat kumpul kreatif.jt, dan juga ada di Facebook. Nah, yuk ikutan untuk menjadi member tempat kumpul kreatif dengan mengklik link di bio Instagram kami ataupun di bio Facebook kami. Nah, kemudian pasti kalian tidak akan ketinggalan apalagi sih kegiatan yang akan diadakan oleh TKK Jakarta Timur. Nah, aku juga mau kasih tahu nih kepada kalian, seiring menurunnya kasus COVID-19, TKK kembali membuka workshop tatap muka, tentunya dengan prokes kesehatan yang begitu ketat. Nah, kalian bisa mengunjungi gedung TKK di 3 wilayah. Nah, pertama ada di Gedung Pusat Promosi Kayu dan Mebel yang terletak di Jakarta Timur, kemudian ada juga di Gedung Balai Pelatihan Koperasi yang terletak di Sentex, dan ada juga di Gedung Balai Pusat Promosi yang ada di Pondok Ranggon. Gitu. Nah, untuk webinar pada hari ini, sesuai dengan judulnya optimasi limbah kayu melalui pemasaran digital, kalian tentunya akan dibagikan tips pemasaran usaha di bidang pekayuan di dunia digital. Sekian dari saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Oke, jadi ya itu sambutan dari office manager kita, dan memang untuk pelatihan offline kita sudah bisa ya, Sofa. Ya. Jadi nantinya pasti sudah bisa akan dong. ditunggu aja untuk pelatihan offline di perkayuan seperti Mas Latif ini ya. Betul. Dan teman-teman di sini yang belum gabung menjadi member TKK, silakan gabung menjadi member TKK ya, seperti yang bilang Mbak Unggul tadi tentang kelebihan-kelebihan menjadi member ya. Member tempat kumpul kreatif. Ya, kemudian mungkin kita langsung masuk ke materi aja kali ya. Dan mungkin info nih Mas Latif, jadi peserta di sini atau teman-teman rata-rata sudah punya usaha, dan teman-teman binaan Jakpreneur Jakarta Timur atau memang teman-teman kreatif semuanya, dan atau teman-teman juga yang memang masih mencari-cari mau buka usaha apa nih Mas Latif. Dan juga mungkin ada peserta yang memang untuk mengembangkan usahanya nanti. Itu sih Mas Latif. Jadi oke, bisa langsung masuk aja untuk materinya Mas Latif. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fadel, Mas Noval, Mbak Unggul. Untuk selanjutnya kita ke pematerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar kali ini.
Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada TKK Jakarta Timur yang sudah memberi kesempatan serta undangan kepada saya untuk mengisi acara webinar ini. Boleh di-share screen lagi? Tadi sudah dikenalkan, nama saya Latif, tapi rasanya nggak lengkap gitu kalau saya belum memperkenalkan diri secara langsung. Nama saya Muhammad Latif Risalah, mahasiswa UPI 2019, yang dimana sekarang sedang menjalani perkuliahan semester 5, sekaligus owner Latif Risalah Store, yaitu sebuah startup yang sedang saya kembangkan di bidang dekorasi dan woodcraft. Kalau ditanya pusing nggak sih ngejalanin perkuliahan sembari menjalankan bisnis, capek nggak sih gitu? Kalau ditanya capek ya pasti capek gitu. Kalau ditanya pusing, udah sering pusing setiap hari, bahkan apalagi kalau lagi banyak orderan gitu. Tapi ya balik lagi gitu pada komitmen. Kalau kita sudah berkomitmen ingin membuka usaha, sudah berkomitmen membuat sebuah pilihan, maka sesulit apapun masalahnya, sesulit apapun kendalanya, maka kita harus tetap konsisten dan jalani. Kan namanya juga proses gitu, nggak mungkin ada yang instan. Kalau kita pingin punya usaha, ya kita mau gak mau harus capek, harus mau merintis dari bawah. Dan untuk sekarang Latif Risalah Store di Shopee sendiri sudah star seller dan di Tokopedia sudah Power Merchant Pro. Tetapi bagi saya sendiri masih kurang ya. Masih banyak yang harus dikembangkan tentunya. Banyak rencana juga yang ingin saya wujudkan ke depannya. Ingin mengembangkan lebih jauh lagi, mengembangkan lebih besar lagi tentunya. Belum muncul lagi ya share screen-nya. Oke, Selvi mungkin bisa di next. Oh iya. Boleh next. Pak Selvi. Nah, masuk ke dalam tema kali ini yaitu optimasi limbah kayu melalui pemasaran digital. Sebelum lanjut ke materinya nih, saya pengen tahu menurut teman-teman di sini yang sudah menjalani usaha terutama, penting nggak sih pemasaran melalui digital di era sekarang? Boleh barangkali teman-teman mau berpendapat. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat, boleh dibuka mic-nya. Nah, penting banget ya. Alasannya, coba alasannya. Kenapa penting sih? Bisa menjangkau banyak pembeli, betul ya. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu untuk membuka mic-nya. Kita ini santai aja, bincang-bincang santai gitu ya. Biaya iklan minim. Ya, jadi termasuk juga biaya iklan minim. Ada lagi yang lain?
bebas aja berpendapat, biar kita sharing gitu, berbagi ilmu, terutama kan saling sesama para wirausahawan gitu. Betul. Tidak ada lagi? Ya, mungkin masih malu-malu mungkin, Mas. Malu-malu ya. Mm-mm. Ya benar banget ya kata teman-teman yang sudah berpendapat tadi, bahwa penting banget gitu pemasaran melalui digital itu. Kenapa? Karena banyak sekali keuntungan, kelebihan juga. Yang pertama, kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen tentunya, konsumen yang tidak terbatas. Lebih cepat juga kita bisa mengembangkan usaha kita, dan juga menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya kita gak pernah menjual ke daerah tersebut gitu. Untuk pemasaran digital, tentu banyak sekali platform yang sudah menyediakan, diantaranya yang sudah familiar gitu, sudah gak aneh lagi di kita, seperti di Shopee, di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Boleh next? Nah, masuk ke dalam pematerian, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman tentang pengalaman saya, perjalanan saya di bidang dekorasi kayu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Latif Risalah Store adalah suatu usaha startup yang sedang saya kembangkan di bidang dekorasi dan woodcraft. Untuk awal mula didirikan itu di bulan Januari 2021, tetapi untuk pertama kali saya memulai usaha ini di tahun 2019 setelah saya lulus di SMK. Kebetulan saya mengambil jurusan desain produk kriya kayu, tetapi waktu itu hanya bertahan selama 2 bulan usaha saya. Kenapa? Karena saya harus menjalani perkuliahan, maka terpaksa usaha saya yang baru saya mulai harus di stop terlebih dahulu. Selama di perkuliahan saya juga sempat memulai usaha, membuka usaha seperti membuka usaha pakaian, usaha cemilan, usaha F&B, tetapi semuanya nggak bisa maksimal gitu. Semuanya terpaksa harus tutup, harus berhenti. Kenapa? Karena ya ilmu saya sendiri di pemasaran terutama masih kurang. Maka dari situ saya berpikir bahwa usaha apa nih yang bisa laku dan diterima oleh pasar gitu. Kemudian saya teringat kata-kata motivasi bahwa passion adalah suatu hal yang kita suka dan kita ahli di bidangnya. Saya pun teringat bahwa keahlian saya yang sebenarnya itu di bidang kayu. Saya juga pernah PKL di dekorasi kayu selama 3 bulanan. Sempat juga bekerja di tempat dekorasi kayu setengah tahun di 2 tempat yang berbeda. Saya rasa waktu itu ilmu saya sudah cukup bisa gitu untuk memulai usaha dekorasi ini lagi. Maka waktu itu di tahun 2021 Januari lebih tepatnya, saya membuka usaha lagi, benar-benar dari nol, dimulai dari gak punya mesin sama sekali,
dimulai dari alat-alat yang serba manual, contohnya kayak palu masih menggunakan manual gitu, gergaji masih manual, hamplas juga waktu itu masih manual. Tentu banyak sekali kendala waktu itu di awal, gak semudah yang saya bayangkan juga. Sempat waktu itu saya membeli bahan, kurang lebih modal awal tuh 700 ribuan untuk membeli bahan dan alat-alat yang lain. Saya membuat produk, tetapi karena saya belum bisa memasarkannya, belum tahu gimana cara menjualnya, banyak sekali produk-produk yang sudah saya buat nggak terjual gitu. Dari situ saya berpikir bahwa kalau saya hanya mengandalkan penjualan dari teman-teman, dari kerabat, dari saudara, mungkin akan sangat-sangat lama gitu berkembangnya. Sementara kalau untuk kenalan itu terbatas. Maka dari situ saya memutuskan untuk menjualnya secara online. Saya pertama kali menjual di Shopee dan Tokopedia waktu itu. Facebook juga di Facebook Marketplace. Tapi nggak semudah yang saya bayangkan juga. Masih banyak kekurangan. Mungkin produk-produk juga masih banyak sekali yang belum terjual, tetapi dari situ saya nggak nyerah begitu aja. Saya terus belajar tentang digital marketing, tentang pemasaran melalui online. Saya belajar dari YouTube, dari Google, dari e-book, dan lain-lain. Hingga pada akhirnya saya mendapatkan ilmu yang cukup saya butuhkan. Saya merasakan bahwa ada nih perkembangan sedikit demi sedikit meskipun nggak signifikan, tapi saya terus coba kembangkan, coba pelajari lagi hingga akhirnya usaha saya bisa berjalan secara full melalui online. Alasan memilih usaha ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa keahlian saya yang lebih gitu di bidang dekorasi atau di bidang perkayuan, maka saya berinisiatif dan berkomitmen untuk berfokus menjalani usaha dekorasi ini. Untuk kelebihan dan peluang di bidang perkayuan ini, terutama untuk dekorasi dan woodcraft, peluangnya masih sangat besar sekali. Kenapa? Karena untuk permintaan pasar sendiri, produk dekorasi kayu itu masih sangat banyak peminatnya. Sementara untuk supply sendiri masih terbatas untuk produk dekorasi ini. Berbeda dengan produk fashion, kecantikan, dan usaha-usaha lain yang tentu semua orang bisa dijalankan gitu. Semua orang bisa menjalankan. Contohnya menjadi distributor atau jadi reseller, dropship dan lain-lain. Tetapi untuk dekorasi kayu ini tidak semua orang bisa menjalankan gitu. Boleh next? Nah, ini di Latif Risalah Store sudah menjual lebih dari 120 macam produk, mulai dari blackboard, whiteboard, papan tanda, card holder, standing frame, rak bumbu, standing pot, nomor kayu, dekorasi dinding, dan nomor kafe, dan lain-lain, masih banyak lagi. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir, wah enak ya produknya udah banyak gitu. Tetapi ini semua nggak saya lakuin, nggak saya dapetin secara instan. Waktu pertama kali saya membuka usaha secara online,
produk-produk yang saya jual mungkin masih di bawah 10 macam. Dan di situ produknya pun saya masih bisa dibilang masih yang saya bisa gitu. Saya nggak menargetkan produk apa yang dibutuhkan oleh pasar atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Waktu itu saya belum memikirkan sejauh itu, tetapi karena saya terus belajar, terus berjalan, akhirnya sedikit demi sedikit produk yang saya jual di online bertambah sedikit demi sedikit. Dari mana produk ini muncul? Yaitu dari permintaan pasar. Saya membuat produk-produk ini melalui riset yang sedang tren, apa yang sedang permintaan pasar sedang tinggi, saya buat. Gimana caranya saya mengetahui produk-produk yang sedang tren atau sedang banyak permintaan pasar? Saya bisa menggunakan Shopee di pencarian terpopuler, bisa di Tokopedia, pencarian produk terpopuler, dan juga di Google Trends waktu itu. Jadi untuk produk apa yang sedang trafficnya sedang bagus, kita bisa meriset melalui Google Trends. Misalnya contohnya gini, papan tulis. Kita masuk ke Google Trends, kita masukkan papan tulis. Kita bisa menjangkau daerah-daerah mana yang trafficnya sedang tinggi, dan produk papan tulis apa yang banyak diminati oleh para konsumen. Nah, lalu dari riset itu saya pun membuat produk-produk yang banyak diminati oleh para konsumen. Muncullah produk-produk ini bertahap sedikit demi sedikit hingga sampai sekarang sudah lebih dari 120 macam produk yang sudah saya jual di Latif Risalah Store. Boleh next? Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya nih, sudah kemana aja sih pengirimannya? Untuk usaha saya sendiri, Latif Risalah Store, sudah mengirim ke seluruh Indonesia, di antaranya Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Bali. Kalau untuk ke luar negeri, baru ke Singapura dan Malaysia. Kenapa bisa menjangkau ke luar negeri waktu itu? Karena saya mendapatkan undangan dari Shopee Export waktu itu, karena penilaian di Shopee saya bagus dan penilaian dan trafficnya juga bagus toko saya, maka saya diundang untuk mengikuti program Shopee Export. Saya pun langsung mengikuti program itu hingga sampai sekarang saya bisa menjual ke Singapura, Malaysia. Apa sih Shopee Export itu? Nah, buat teman-teman yang belum tahu Shopee Export itu program dari Shopee yang mendukung UMKM lokal untuk bisa menjual produknya ke luar negeri atau ke negara-negara yang lebih jauh lagi. Gimana caranya? Kalau untuk program Shopee Export sendiri, itu sudah diatur sama Shopee semua. Jadi nanti tiba-tiba ada pesanan, jadi kita cukup kirim aja ke ekspedisi yang sudah tertera di keterangannya gitu. Nah, untuk kendala dan kesulitannya di bidang dekorasi ini, bagi saya sendiri, kendalanya harus mempunyai mesin untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Harus membutuhkan banyak alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi kayu. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mempunyai mesin, alat-alat yang terbatas, bukan berarti kita gak bisa memulainya. Saya sendiri menjalankan usaha ini waktu pertama kali,
benar-benar dari nol, nggak punya mesin sama sekali, tetapi memang tekanan ke diri sendiri pun lebih besar gitu. Harus benar-benar fokus, benar-benar mau capek karena semuanya dikerjain secara manual. Prosesnya pun memang cukup panjang. Untuk kesulitan, mungkin untuk buat teman-teman yang ingin membuka usaha dekorasi kayu, kesulitannya adalah harus benar-benar memahami tentang pembuatan produk kayu, cara finishing, cara pembuatan, cara ukuran-ukuran produk. Karena kalau kita nggak benar-benar memahami, untuk membuat satu produk saja, mungkin kita akan mengalami beberapa kali kegagalan. Misalnya, ada orang yang mau pesan rak dinding atau rak bumbu. Nah, karena kita belum paham nih untuk ukuran yang pas tuh segimana, kita mengikuti permintaan dari konsumen. Tetapi untuk ukuran tersebut kita belum tahu apakah ini bisa dibuat atau enggak gitu. Jadi kalau kita belum tahu, untuk membuat satu produk juga kita harus mengalami kegagalan atau beberapa baru bisa jadi satu produk. Kalau untuk ngomongin keuntungan, untuk di awal sih belum bisa ya, karena akan banyak kendala-kendala yang tidak terduga, kayak bahan yang tiba-tiba rusak atau finishing yang nggak sesuai, dan banyak kendala-kendala lain pastinya di usaha perkayuan ini. Tetapi yang penting kita konsisten dan gak gampang menyerah gitu. Walaupun ada kendalanya apa, ya kita jalani aja. Walaupun kita capek, ya pasti capek gitu untuk usaha perkayuan ini. Ya, Kak Selvi mungkin bisa di next. Nah, masuk ke dalam suplai bahan baku. Untuk suplai bahan baku sendiri, sebelumnya saya mendapatkan suplai bahan baku dari Bogor, Tangerang, tetapi karena kebutuhannya yang semakin hari semakin banyak, maka untuk sekarang sudah ada pengiriman rutin suplai bahan baku dari Bandung, pusat kayu palet di Kota Bandung. Lebih tepatnya di Pasir Koja ya. Nah, bagaimana sih operasional selama pandemi? Mungkin ini juga yang sering teman-teman tanyakan. Apakah selama pandemi ini omsetnya mengalami penurunan atau banyak kendala-kendala operasional lain? Untuk operasional saya sendiri, sebentar ya, ini koneksinya lagi kurang bagus. Oh iya, siap. Mungkin kita sembari ngobrol-ngobrol dikit ya, Mas Latif. Ini Mas Latif dengan produksi yang sebanyak itu, 120 macam produk, ya, Mas Latif itu ngerjain itu semuanya sendiri, Mas? Enggak. Untuk sekarang sudah ada 3 pekerja. Tetapi kalau misalnya ada tambahan, misalnya lagi rame kayak Shopee 10-10 kemarin, biasanya saya nambah pekerja dari teman yang sama-sama jurusan kayu.
Ya, tuh teman-teman ya, keren sekali ya. Mas Latif di umur yang sangat muda bisa memperkerjakan 3 orang. Gitu, keren sekali. Ya, silakan. Mungkin bisa dilanjut, Mas Latif. Ya, tadi masuk ke dalam bagaimana operasional selama pandemi. Selama pandemi ini yang saya alami untuk produk kayu ini masih stabil, masih tergolong stabil ya, nggak ada penurunan omset. Bahkan kalau misalnya ada event kayak Shopee 10.10 kemarin tuh omset bisa meningkat drastis gitu. Tetapi kita harus bisa menanganinya ketika banyak pesanan yang masuk secara tiba-tiba gitu. Kayak kemarin tuh tiba-tiba masuk banyak banget. Saya sendiri menjual kan ada di Shopee 2 akun, untuk di Tokopedia 1 akun, belum lagi ditambah ada orderan yang kayak di WhatsApp gitu. Jadi kalau untuk pandemi sih masih normal-normal aja selama yang saya alami untuk produk kayu ini. Kenapa? Karena untuk masa pandemi ini kayaknya orang-orang tuh lebih sering di rumah, lebih sering menghias rumah menggunakan dekorasi kayu khususnya gitu. Jadi mengalami peningkatan yang cukup tinggi juga. Nah, berbicara tentang omset. Untuk omset sendiri, untuk sekarang di 3 akun tuh bisa 15 sampai 18 juta per bulan. Kalau sedang rame gitu. Kalau stabilnya di 15 sih. Nah, boleh next. Nah, apakah usaha kayu ini bisa berkembang? Kalau menurut saya yang saya alami masih sangat bisa. Kenapa? Karena yang pertama tadi permintaan pasar memang tinggi gitu untuk produk kayu ini. Sementara untuk suplai produk sendiri masih terbatas. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu masih bisa dihitung oleh jari para wirausahawan yang menjual produk kayu ini secara online. Terlebih untuk usaha kayu ini, nggak semua orang bisa menjualnya secara online. Mungkin banyak dari yang kita lihat gitu, orang-orang yang menjual produk kayu banyaknya hanya menjual secara offline. Mereka nggak tahu bagaimana cara menjual secara online. Padahal kalau kita melihat traffic atau riset pencarian terbanyak di produk kayu itu masih sangat tinggi permintaan dari konsumen. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, apakah usaha kayu ini bisa dijalankan oleh perempuan? Kalau ditanya seperti itu, saya bisa jawab sangat bisa. Kenapa? Karena saya sendiri mempunyai kakak tingkat di SMK 14 yang sudah menjalani usaha perkayuan lebih dulu daripada saya, dan sekarang sudah berkembang lebih jauh dari saya. Dan yang unik buat saya tuh, kakak tingkat ini bukan jurusan kayu, tetapi jurusan desain komunikasi visual. Yang menjadi pertanyaan, Ya, sepertinya agak sedikit gangguan koneksi kepada Mas Latif ya. Iya, benar nih, Mas. Tolong. Mungkin sambil menunggu. Oh, sudah online kemarin nih, Mas Latif ya. ya,
Sampai mana tadi? Usaha perempuan dalam uh, perkayuan. temannya Mas Latif yang menjadi wirausahaan kayu. Nah, ya kakak tingkat saya jurusan desain komunikasi visual. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa ada cewek gitu jurusan di luar kayu yang tertarik di bidang perkayuan, sementara untuk teman-teman saya sendiri di jurusan perkayuan mereka kayak kurang berminat di usaha kayu ini. Teman saya juga itu menjadi pendorong motivasi bagi saya. Kenapa? Karena teman saya ini sudah menjual secara online lebih dulu dan mengajarkan saya gimana caranya berjualan secara online. Dia juga menjelaskan bahwa produk kayu itu masih sangat laku di online. Kenapa? Karena saingannya masih sangat sedikit. Berbeda dengan usaha fashion, usaha kecantikan, dan lain-lain yang sudah banyak sekali orang-orang yang menjualnya secara online. Apa yang menjadi penyebab kegagalan dalam membuka usaha kayu? Bercermin kepada teman-teman saya yang pernah membuka usaha kayu, yang pertama adalah penyebab kegagalannya itu mereka nggak melakukan riset terlebih dahulu. Mereka membuat produk yang mereka anggap bagus dan mereka ahli di pembuatan produk itu, tetapi mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua adalah karena banyak gengsi gitu. Kayu mah nggak keren gitu, nggak sekeren usaha fashion, baju, dan lain-lain gitu. Padahal kalau untuk berbicara profit, usaha kayu ini masih sangat menjanjikan. Kenapa? Karena untuk profit sendiri, produk kayu itu sulit untuk ditebak. Berbeda dengan usaha fashion, usaha makanan, usaha lain, contohnya kayak nasi goreng. Kalau kita menjual, mungkin kita udah tahu nasi goreng harganya di kisaran 10-15 ribu. Ketika kita menjualnya di harga 20 ribu, apakah ada orang-orang yang mau beli? Belum tentu juga kan. Kecuali kalau resep yang kita gunakan itu benar-benar enak. Berbeda dengan usaha produk kayu ini. Ketika ada orang yang menjual standing frame dengan harga 15 ribu, ketika kita menjualnya dengan harga 25 ribu atau 30 ribu, masih banyak orang yang membelinya. Kenapa? Karena untuk produk kayu itu nggak akan sama semua. Apa yang kita buat belum tentu sama dengan apa yang orang lain buat. Bisa berbeda dari bahan baku, bisa berbeda dari finishing, bisa berbeda dari kualitas. Banyak sekali yang bisa kita tambah nilainya. Seperti itu. Yang ketiga, penyebab kegagalan itu mereka nggak konsisten. Seharusnya ketika kita berkomitmen ingin membuka usaha kayu ini, mau gak mau, capek gak capek, ya kita harus konsisten di bidang ini. Apapun yang sudah kita jalani, ya kita harus jalani terus, konsisten. Kalau enggak, akan sia-sia gitu. Apa yang sudah kita lakukan, apa modal yang sudah kita keluarkan, ketika kita stop gitu aja, ya bahan-bahan, barang-barang nggak akan kejual sama sekali. Betul. Nah, untuk sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Ya, kalau kuncinya intinya ditekunin ya. Untuk setiap usaha apapun itu pasti kuncinya ketekunan. Jadi kalau kita tekun, kita menggali terus, kita berusaha terus, pasti insya Allah
akan dibukakan jalan rezekinya. Dan itu juga fokus dan konsisten ya Mas Tokol ya. Ya, Tuh, ya untuk modal sendiri, Mas. Kira-kira untuk pemula nih harus mengeluarkan modal yang besar nggak sih, Mas, untuk menjalankan usaha di bidang kayu ini? kalau untuk modal bermacam-macam ya, tergantung dari kitanya mau capek atau enggak gitu. Kalau kita mau capek, ya kita hanya perlu membeli bahan-bahan, alat-alat pendukung, misalnya kayak paku, palu yang benar-benar dasar, modal dasar yang kita butuhkan. Mungkin kisaran waktu awal saya membuka usaha 700.000 juga sudah cukup untuk membuka usaha perkayuan. Tetapi kalau kitanya ingin lebih simpel, lebih gak terlalu capek, membutuhkan mesin-mesin pendukung, tentu akan memerlukan modal yang cukup banyak juga sih. Lumayan besar ya. Dan memang juga untuk bahan-bahannya sendiri nih Mas Latif. Jadi memang kayu-kayu utuh yang memang baru atau memang bisa dengan kayu-kayu bekas yang sudah terpakai, misalnya seperti bekas fondasi bangunan seperti itu kan, mungkin ada pengepulnya atau gimana ya? Kalau untuk pengalaman Mas Latif sendiri? Ya, mungkin bisa diulang Mas Fadil pertanyaannya. Ya, untuk bahan sendiri nih Mas Latif, bahan-bahannya. Kalau memang yang kita tahu kan biasanya ada kayu bekas dan kayu baru. Apa emang dari pengalaman Mas Latif itu untuk kayu bahan sendiri itu apa memang baru atau memang yang bekas? Yang kita tahu kan yang bekas-bekas juga ada tuh yang misal dari apa namanya bangunan-bangunan gitu ya, puing-puing bangunan yang memang bisa diolah lagi gitu kan. Ya, untuk bahan sendiri sampai sekarang saya masih menggunakan kayu limbah atau sering kita sebut kayu palet, yaitu kayu bekas dari pengiriman barang dari luar negeri. Bisa disebut kayak jati Belanda, kayak gitu. Kenapa masih menggunakan kayu-kayu bekas? Karena kalau kita masih bisa menggunakan kayu bekas, kenapa kita harus mengambil kayu-kayu baru, memotong pohon-pohon yang baru gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan limbah kayu yang kemudian kita rubah menjadi barang yang bernilai jual. Karena saya juga teringat bahwa ucapan dari guru kayu saya di SMK bahwa sampah ditambah kreativitas sama dengan harta karun. Jadi limbah juga bisa kita manfaatkan. Oke, cakep Mas, keren. Jadi nggak nutup kemungkinan ya kalau memang ada kayu-kayu ya sisa gitu untuk kita hasilkan lagi atau daur ulang kembali menjadi produk-produk yang bermanfaat atau nantinya menghasilkan uang ya Mas Latif ya? Ya, betul. Karena untuk kayu palet itu jati Belanda masih mudah gitu kita dapatkan. Mungkin di berbagai daerah juga kayu palet itu ada. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau mempunyai penghasilan bulanan 15 juta sampai 18 juta seperti Mas Latif ini, modal 700.000 aja sudah cukup ya Mas Latif ya? Insya Allah cukup. Yang penting konsisten. Tuh, yang penting konsisten teman-teman. Ya, mau cari tahu, mau berusaha, dan kalau dilihat dari segi konsumen juga memang produksi furniture ini memang sedang
ini ya trafficnya sedang bagus ya gitu Mas Latif. Mengingat kan anak-anak muda sekarang suka menghias kamarnya, Ya. ya kan? Dan coffee shop gitu kan. Mereka yang membuka wirausaha untuk menghias lagi ruangannya. Jadi usaha perkayuan ini sangat cocok sekali ya Mas Latif. Iya, betul banget. Uh-uh. Yang penting di usaha kayu ini kita konsisten dan kreatif gitu, membuat produk-produk yang sebelumnya belum ada, lalu kita buat menjadi benar-benar hanya kita yang punya produk ini gitu sih. Kreatif sih kuncinya. Betul. Kalau misal dari Mas Latif sendiri, sejauh ini yang paling banyak produk paling banyak diminati itu apa tuh Mas? Kalau untuk sekarang produk paling laku di usaha saya itu papan tulis. Dari awal hingga sekarang, dan justru papan tulis ini titik balik saya dari usaha-usaha sebelumnya yang gagal. Saya mengalami kebangkitan tuh dari papan tulis ini hingga sekarang bisa mendapatkan hasil profit yang lumayan besar gitu dari papan tulis ini. Ya. Jadi usaha perkayuan ini sangat benar-benar tidak bisa diduga-duga ya. Iya benar. Padahal waktu itu papan tulis ini nggak sengaja gitu. Saya membuat, lalu saya posting dan ternyata banyak sekali peminatnya. Oh gitu. Ya ini mungkin kalau misalnya perkiraan kan dari banyaknya konsumen juga pasarnya masih sangat banyak ya peminat furnitur ini. Kira-kira nih kalau misal untuk jadi dropshipper gitu di bekerja sama dengan itu sepertinya bisa nggak tuh seperti itu? Kalau untuk dropshipper atau reseller sendiri, saya punya belum terlalu banyak, masih di bawah 5, cuman ya mereka juga masih merintis gitu. Karena untuk usaha secara online sendiri susah-susah gampang gitu. Susahnya kalau kita belum mengerti cara mengelola penjualan secara online, dan mudahnya karena kalau kita udah bisa berhasil menjual beberapa produk mungkin yang koneksi lagi Mas Latif nih, Mas Koko dan teman-teman. Sudah kembali. Ya. Kembali Mas Latif. Ya. Boleh next aja mungkin. Iya. Bisa kita lanjut ke materi Kak. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu maksimalkan penjualan melalui pemasaran digital. Bagi saya sendiri, pemasaran secara digital itu sangat-sangat berpengaruh kepada usaha kita. Mungkin kalau bisa dibilang kisaran 70% gitu. Berkembangnya usaha kita tergantung dari penjualan pemasaran yang kita lakukan. Nah, untuk platform sendiri banyak sekali ya untuk sekarang platform yang bisa kita manfaatkan untuk penjualan, seperti di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, Bukalapak. Tapi kurang lengkap nih rasanya kalau kita gak melakukan promosi. Kalau kita hanya menjual saja tanpa melakukan promosi, mungkin akan sangat lama prosesnya. Maka
Kita bisa promosinya melalui Facebook, melalui Instagram, yang sekarang hits, TikTok, di YouTube. Dan di sini ada Google Business. Apa sih Google Business itu? Mungkin teman-teman ada banyak yang bertanya, Google Business itu apa? Google Business itu ketika kita mendaftarkan usaha kita ke dalam Google Business, ketika ada orang yang mencari produk yang kebetulan kita jual, mereka mencarinya di Google, maka toko kita akan muncul. Contohnya gimana? Contohnya gini, misal saya punya teman yang sedang mencari figura kayu melalui Google. Dia ketik figura kayu terdekat, maka akan muncul toko saya di pencarian Google tersebut, sekaligus tempat usaha saya. Tempat usaha, kontak, alamat, dan masih banyak lagi. Jadi teman saya bisa langsung datang ke saya atau menjapri melalui kontak yang tertera seperti itu. Tapi kalau kita punya dana lebih, saya sarankan menggunakan iklan. Iklan itu apa? Iklan itu salah satu yang pendorong untuk toko kita biar bisa cepat berkembang. Kita bisa menggunakan iklan itu di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, Bukalapak. Contohnya kayak gimana? Misalnya di Shopee. Di Shopee sendiri ada yang namanya iklan produk serupa dan iklan kata kunci. Kalau untuk biaya iklan gak mahal ya, kita bisa settingnya secara manual. Misal satu kali klik kita hitung 500 atau 400 perak gitu. Kita bisa setting 15.000 untuk 1 hari atau 2 hari, itu bisa. Tujuannya apa iklan itu? Tujuannya adalah misal ada orang yang mencari produk kita di Shopee, misalnya saya menjual papan tulis. Ada orang yang mencari papan tulis di Shopee. Lalu ketika saya menggunakan iklan, produk saya akan muncul paling atas. Otomatis kalau produk saya sesuai sama yang mereka cari, penilaiannya juga bagus, maka kesempatan kita untuk menjual produk itu semakin besar. Kita juga bisa melakukan iklan di Facebook Ads, di Instagram Ads, di TikTok Ads, dan YouTube. Nah, untuk promosi sendiri susah-susah gampang gitu. Gak menjamin ketika kita beriklan kita akan menjual banyak produk. Banyak juga yang harus kita pertimbangkan, kayak misalnya foto produk, deskripsi, judul, dan penilaian. Kalau faktor-faktor pendukungnya sudah sesuai, maka tidak ada salahnya kita menggunakan iklan untuk mendukung penjualan kita. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, mungkin kalau sesi pertanyaan, ini ada yang bertanya, kalau misalkan kita mau mencari kayunya nih, itu mencarinya kemana ya? Gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan juga kayu-kayu apa yang biasa digunakan untuk membuat furniture seperti itu, Mas Latif? Kalau untuk kayu yang banyak peminatnya itu masih kayu palet. Jati Belanda, bisa kayu pinus. Yang penting kayu yang seratnya bagus. Mungkin teman-teman juga bisa searching kayu palet, kayu pinus itu kayak gimana. Selama kayunya seratnya hampir sama kayak Jati Belanda, nggak apa-apa, gunakan aja gitu. Kalau untuk supply atau cari kayunya di mana, sekarang sudah banyak yang menjual secara online juga. Bisa cari di Shopee, Tokopedia juga banyak. Kita bisa cari dulu, nanti kalau misalnya ada lokasinya dekat, kita bisa hubungi secara langsung ke kontaknya gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan untuk emang
mencari supplier lewat online juga ya Mas Latif ya. Kebetulan Jadi sudah untuk banyak penyedia juga. ya kebetulan untuk usaha saya juga, saya menyediakan potongan-potongan kayu yang kecil-kecil, misalnya kayak ukuran 2x2, 2x1, buat figura kayak gitu. Saya juga sudah menyediakan, banyak juga yang sudah memesan secara online atau offline juga. Gampang sih sekarang mah. Kalau untuk pencarian kayu mentah seperti itu, pencariannya tuh apa tuh yang kita tulis gitu? Tulis aja rank kayu atau kayu jati Belanda, kayu pinus, nanti juga bakal muncul banyak. Oh, ntar muncul ya. Iya. Terus juga ada pertanyaan lagi, Mas Latif, dari Ibu Sumartini. Gimana mengatasi biaya ekspedisi luar Jawa yang pastinya jadi lebih mahal akibat menjadi keberatan? Itu kira-kira solusinya gimana, Mas? Kalau untuk menjualnya secara online di marketplace atau e-commerce, sebenarnya ongkir itu gak jadi masalah ya, karena udah tertera di situ. Jadi orang-orang yang mau beli pun ketika mereka check out, mereka sudah tahu ongkirnya tuh harus berapa gitu. Paling solusi dari berat barang yang gede gitu atau yang cukup berat untuk keluar Pulau Jawa, coba aktifin ekspedisi JNE Kargo, karena itu lebih murah untuk bahan-bahan yang berat. Gangguan lagi, jadi apa? Jadi yang mungkin diartiin sama Mas Latif ini, jadi di setiap aplikasi marketplace sudah terintegrasi kali ya, maksudnya ya sama pengiriman-pengiriman seperti itu. Ya betul. Jadi sudah difasilitasi oleh Shopee-nya sendiri. Jadi kita cuma tinggal aktifin aja. Misalnya ekspedisi apa aja yang mau kita aktifin, misalnya JNT, JNE, dan masih banyak lagi gitu. Tergantung tempat dan barang apa yang mau kita jual. Yang penting kita harus sesuai gitu, cantumin berat barangnya. Karena kalau kita nggak sesuai nyantumin berat barang, kita bisa nombok gitu. Untuk biaya ongkir sendiri bisa-bisa produk yang kita jual tuh saldonya otomatis dipotong dari situ karena kekurangan biaya ongkir. Jadi semua sudah lebih mudah karena digitalisasi ya dari marketplace sendiri. Beda seperti yang mungkin Ibu Sumartini tanyakan, kita harus cari-cari lagi tempat pengiriman dan harus survei-survei lagi soal harga segala macamnya. Mungkin seperti itu yang dimaksud sama Bu Sumartini ini. Ya, terus dari Pak Trimulyono, apa aja sih produknya, Kang? Maaf tadi tidak sempat lihat. Ya mungkin produk-produk dari Latif Rizal Store itu mungkin bisa dilihat di Shopee langsung ya, Mas ya? Iya, betul. Lebih jelasnya itu pasti semua ada. Gitu. Terus pertanyaan lagi dari Pak Trimulyono, peralatan standar apa aja yang diperlukan untuk pemula gitu, Mas? Apa aja sih? Gitu. Nah, untuk alat-alat yang kita butuhin untuk membuat produk itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak alat-alat dasar seperti palu, gergaji, dempul mungkin buat finishing. Itu aja sih, sedikit lah, nggak terlalu banyak juga untuk membuat produk-produk kayak rak seperti itu. Yang penting kita mau capek, mau fokus, dan nggak gampang nyerah.
Ya, bisa dicatat ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin habis ini mau mencoba. Jadi Ya, nggak terlalu dipatok atau memang disesuaikan aja gitu ya untuk bahan-bahan atau peralatan untuk pemula sih sepertinya ya Mas Latif ya, Mustafa. Ya, Ya, mungkin cara pengerjaannya juga kita bisa lihat YouTube ya, pasti sudah banyak cara-cara bikin rak bumbu atau segala macamnya. Kemudian ada dari Bapak Ahmad. Izin bertanya Pak, boleh minta contohnya produk beserta mesin yang digunakan Mas, misal pembuatan nomor rumah gitu. Jadi untuk nomor rumah atau huruf-huruf yang seperti itu, Mas Latif sudah menggunakan mesin ya? kalau untuk sekarang ya sudah menggunakan mesin, tapi sebelum punya mesin juga saya masih mengerjakannya secara manual. Ada yang namanya gergaji ukir yang melengkung gitu. Jadi yang gergajinya kecil. Dulu sempat bikin pakai gergaji manual kayak gitu sebelum bisa beli mesin kayak sekarang gitu. Ya, Murah nggak kalau untuk itu? Ini informasinya sangat membantu sekali ya. Jadi untuk meminimalisir biaya gitu ya, kita tidak harus selalu pakai mesin, bisa menggunakan gergaji ukir seperti yang Mas Latif bilang. Gitu. Kemudian dari Ibu Sumartini lagi nih, kadang UMKM itu masih kesulitan memperoleh bahan baku yang murah. Bisakah kita mendapat informasi bahan baku yang murah gitu? Jadi kira-kira dari Mas Latif sendiri ada nggak apa namanya supplier yang murah gitu, yang bisa terjangkau gitu? Atau dari Mas Latif sendiri menawarkan produk dengan harga yang terjangkau? Kalau untuk bahan baku, nyari supplier yang murah tuh yang penting kita mau nyari di daerah-daerah yang dekat terutama. Karena waktu itu juga sebelum saya mendapatkan supplier di Bandung, saya sempat juga dapat supplier dari Bogor, dari Tangerang. Tetapi meskipun murah ya harga kirimnya lumayan mahal gitu. Jadi yang penting kita mau nyari aja sih di daerah-daerah setempat pasti ada. Coba tanya-tanya atau coba cari di Google supplier kayu terdekat pasti ada. Jadi tetap rajin-rajin untuk survei yang Mas Latif ya. Dan membandingkan masing-masing supplier. Terus mungkin pertanyaan dari Kak Syarifah ini bertanya, kayu yang paling cocok itu dan bagus tuh apa ya? Pakai apa Mas Latif? Jenis kayu? Kalau jenis kayu hingga sampai sekarang produk dekorasi itu semuanya rata pakai kayu palet, bisa jati Belanda atau kayu pinus. Yang penting seratnya bagus karena jati Belanda itu berbeda dengan kayu-kayu lain. Yang pertama seratnya bagus, yang kedua permukaannya juga halus. Kita cukup hamplasnya aja, produknya tinggal finishing, udah beres gitu aja. Ya. Jadi dari serat kayu pun harus diperhatikan ya? Ya, karena kalau jati Belanda itu kan warnanya agak putih gitu. Jadi kayunya tuh udah bagus, tinggal kita finishing aja. Mungkin nanti praktek bisa diperlihatkan jenis kayunya dan contoh kayunya. Oh ya, habis ini kita ada praktek ya Mas Latif? Ya, ada praktek. Oh ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin kita bisa langsung praktek, Mas Latif. Boleh. Silakan Mas Latif. Mungkin saya tutup dulu ininya, videonya, nanti pas saya nyalain lagi ketika semuanya udah siap mau bikin ya. Oke, baik, siap.
Jadi Ya, seperti itu ya, teman-teman yang mau mencoba terjun di apa di pakaian. pengayuan itu Nggak perlu modal tinggi-tinggi gitu ya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada atau memang sisa-sisa bahan dari mulai puing-puing bangunan atau sisa-sisa bungkusan buah-buahan atau palet yang biasa disebut gitu ya. Jadi bisa jadi suatu kreasi, bisa jadi suatu usaha yang nggak perlu modal tinggi. Seperti itu ya, Mas Papa. iya. Dan pakaian ini juga tadi yang seperti dijelaskan Mas Latif tidak harus selalu laki-laki ya. Ya, benar. Padel. Jadi benar. Jadi untuk kalangan perempuan atau cewek-cewek nih, asal tetap rajin survei, terus juga emang konsisten fokus dan mau belajar untuk setiap kreasi-kreasi yang mau dibuat gitu kan. Dari kegagalan yang akhirnya bisa nyiptain suatu produk yang emang berguna, bermanfaat dan bisa menghasilkan uang yang apa-apa. Iya betul. Ya mungkin di awal kita berdarah-darah ya kan, tapi di balik itu pasti ada kesuksesan yang akan datang gitu ya. Ya mungkin di sela-sela seperti ini ada lagi yang mau ditanyakan untuk para peserta. Silakan diisi di kolom chatnya dan mungkin juga mau mengingatkan nih kepada teman-teman para peserta, mohon diisi untuk link absensinya ya untuk acara optimasi limbah kayu melalui pemasaran digital. Iya betul. Oke, Mas Latif sudah mulai presentasi atau demo untuk pembuatan papan tulis ya kali ini. Nah, ya ini contoh kayu jati Belanda warnanya. Untuk warnanya putih, ada berserat gitu. Nah, ini untuk kayu palet jati Belanda. Ya, mungkin bisa di-pin Mas selfie agar kita semua bisa jelas. Di sini teman-teman juga ada yang mau ditanyakan kepada Mas Latif, mungkin bisa dibuka juga mic-nya agar bertanya-tanyanya lebih enak, lebih jelas gitu ya. Nah, untuk sekarang menggunakan paku tembak ya. Karena waktu dulu mah awal-awal masih pakai paku biasa gitu. Oh iya. Jadi penggunaan paku tembak ini lebih efisien Ya. Maksudnya. Jadi ini teman-teman salah satu demo untuk pembuatan papan tulis. Ya, dan ini salah satu karyawannya Mas Latif ya. Keren sekali. Di usia yang sangat muda bisa mempekerjakan 3 orang karyawan. Itu sangat keren sekali ya Mas Fadil ya. Ya. Kita sebagai jadi inspirasi kita ya. Betul. Bagi kita yang lebih tua dari Mas Latif, jangan sampai mau kalah gitu. Maksudnya menjadi sumber inspirasi gitu.
Betul banget nih Mas Toto. Hmm. Ya, Mas Latif mungkin bisa dibuka mic-nya gitu biar apa terdengar gitu pengerjaannya. Ini mesinnya lagi berisik. Oh, lagi berisik? Enggak sih Mas, ini kayaknya aman kok, nggak terlalu berisik. Jadi kalau memang melihat paparan atau PowerPoint-nya di sini ada papan tulis 2 arah namanya. Dan memang juga diberitahu untuk bahan-bahan dan kisaran harganya untuk materinya ini. Jadi nanti Mas Novel bisa di-share ke peserta ya. Iya iya. Ini salah satu produk, contoh produk dari Mas Latif Risalah Store ya. Papan tulis 2 arah. Halo Mas Latif. Ya, jadi kendala koneksi kembali nih Mas Latif. Oh ya. Nah, sudah kembali. Mas Latif. Ya, mungkin Mas Latif di sini agak sedikit sibuk ya. Untuk penjelasannya nanti ya, ini ada suara kompresor dulu, jadi berisik. Tidak kedengar. Siap-siap Mas Latif. Biar tidak mengganggu ya Bu, maksud dari Mas Latif. Ya, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman yang belum mengisi link absensi, bisa mengisi absensi di kolom komentar ya, yang sudah dikirimkan. Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Samarti ini mungkin setelah demo ini ya. Ini sedikit info Bu Samarti ini. Nah, yang pasti sih itu lem yang memang untuk kayu ya, khusus untuk kayu. Jadi di material atau memang di tempat khusus kayu sudah ada tersedia sih dari bermacam-macam merek biasanya. Ini sedang dalam proses perakitan dulu ya.
pakai paku tembak, jadi agak berisik, belum bisa ngasih penjelasan. Mungkin nanti setelah dirakit dulu bisa dijelasin. Ya, Iya. Siap, Mas. Jadi teman-teman, para peserta mungkin diperhatikan lebih dulu ya. Untuk kita tanya jawab kembali setelah demo ini. Ya, mungkin Mas Fadil bisa sedikit sharing-sharing nih. Mas Fadil kan juga sebelumnya terjun di bidang perkayuan ya Mas Fadil ya. Masih belajar juga nih Mas Noko. Mungkin bisa sedikit sharing-sharing Mas Fadil. Kesulitannya tuh apa sih kalau dalam dunia perkayuan? Sebenarnya sih kalau untuk kesulitan nggak terlalu banyak ya. So, kita masih mau tetap perhatiin dan memang mau belajar. Dari mulai ukuran, ketebalan, sama mulai awalan pengerjaan, misal potongan, seperti apa. Dan memang juga semua itu berdasar dari tutorial juga sih. Ya jadi niat. Nah, untuk sekarang tinggal sesi penempelan papan tulisnya. Di lem terlebih dahulu, ini namanya lem Presto. Bisa dicari aja di online juga banyak. Lem Presto, iya. Dan memang kalau di material juga sudah pasti ada ya Mas Latif ya. Ada. Ya, lem Presto ya, carinya lem Presto, jangan bandeng Presto. Lem Presto atau lem Krona juga boleh, hampir sama ada. Iya. Lem kayu nih, lem kayu kuat ini. Lem kayu. Bandeng Presto cocok nih emang waktunya Pak. Iya, mengingat sebentar lagi jam makan siang kan. Jadi ya Mas Noko, yang memang sebelumnya saya pernah nyoba untuk membuat terakhir tuh diamond cell. Jadi bentuk kayu serupa diamond, biasanya dipakai untuk pajangan perhiasan. Nah, ini sekarang proses penempelan menggunakan staples tembak. Kalau untuk lem khusus kayu itu yang bagus paling ya Presto. Kalau lem Fox mungkin beda. Lem Fox putih itu kurang kuat sih. Lebih kuat lem Presto. Nah, ini untuk strapless yang ini, apa memang harus menggunakan strapless atau bisa menggunakan paku aja, Mas Latif? Kalau bagusnya sih menggunakan strapless, karena kalau paku mungkin bisa tembus ke tripleknya. Kalau pakunya terlalu gede atau pakunya kecil, kurang maksimal. Tapi bisa aja sih paku-paku yang kecil, asal nggak sampai nembus ke bawah gitu. Karena rentan banget kalau pakai paku tuh bisa tembus ke bawah. Jadi kurang bagus untuk hasil di tripleknya juga yang satu ya. Ya, suka bolong gitu, jebol ke papan tulisnya. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Syarifah. Staples kayunya apa?
Gimana? Ya, jadi Strepsils tadi ini ada minimal ukuran kayu gitu. Jadi ketebalan kayu berapa kira-kira yang aman gitu. Bisa diulangi? Tadi nggak kedengeran. Iya. Jadi strapless kayu ini ada ukuran ketebalannya nggak gitu? Jadi ukuran Kalau untuk staples tembak yang standar aja sih kayak gini. Ini tuh ukuran paling kedalaman berapa ya ini teh? Antara 2 atau 3 mili lah Mas Latif ya. Iya, pokoknya paling dalam tuh ukuran 1 cm. Nah, ini paling 6 mili. Paling kalau untuk lebar tuh menyesuaikan sama staples tembaknya. Iya. Terus untuk alat strapless tembaknya sendiri itu mahal nggak tuh budgetnya Mas Latif? Kalau untuk staples tembak murah, nggak terlalu mahal sih, pokoknya kisaran 20 kalau nggak salah per 5.000 isian. Jadi satu box itu ada 5.000, total 5.000 staples gitu. Oh, untuk alatnya sendiri Mas? Ini tuh kisaran 70.000, ada yang 50 kalau nggak salah juga ada, tapi ya yang standar aja lah, jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal gitu. Ya, yang penting yang bisa oleh kita ya. Ya, menyesuaikan aja. Ya, menyesuaikan. Nah, ini baru jadi satu papan tulis whiteboard. Jadi satu lagi dibikin yang blackboard. Jadi 2 arah berbeda gitu. Jadi untuk ukurannya tuh Mas Latif, hasil jadinya tuh berapa kali berapa? Untuk ukuran ini tingginya 80 cm, untuk lebarnya 40 cm. Untuk ketebalan frame 2 cm, untuk lebar frame 3 cm. Biasanya papan tulis yang seperti ini digunakan untuk kafe-kafe ya biasanya ya, yang depan kafe itu buat nulis menu, biar lebih estetik gitu ya. Benar banget Mas Toto. Jadi papan MDF namanya ya Mas Latif ya? Kalau yang blackboard ya namanya MDF. Kalau yang putih namanya melamin. Melamin 3 mili, MDF 3 mili, sama sih ketebalannya. Teman-teman di sini mungkin membuat papan tulis ya dengan terjangkau dan pengerjaannya juga agak lumayan mudah ya Mas Latif. Ya, betul. Dan papan tulis itu sendiri juga bisa membuat menu tanda buka restoran teman-teman yang punya gitu menjadi lebih menarik dan lebih estetik gitu ya. Jadi lebih menarik konsumen gitu. Dari segi pemasaran offline-nya ya. Dan mungkin juga di sini teman-teman ada yang membeli juga di toko Mas Latif gitu, nggak mau pusing-pusing membuat, mungkin bisa memesan langsung ke Mas Latif di Shopee-nya Mas Latif.
Latif Risalah Store. Boleh. Boleh nanti Mas Latif infokan untuk media sosialnya atau Shopee-nya atau emang kontak Mas Latif sendiri ya. Begitu. Nah, sekarang tahap pemotongan pakai jigsaw. Gitu. Hmm. Guna jigsaw ini untuk meluruskan dari dasar atau frame sendiri ya Mas Latif ya. Ya Mas Topal ya sepertinya. Ya. Ya ini biar lebih rapih gitu. Ya, untuk teman-teman yang ingin melihat produk-produk dari Mas Latif, bisa lihat di Shopee-nya Mas Latif ya. Namanya Latif Risalah Store gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli produk-produknya Mas Latif bisa langsung ke Shopee-nya Mas Latif gitu. Nah, sekarang kalau sudah diratakan pakai jigsaw, kita tinggal memperhalusnya menggunakan gerinda. Ini gerinda amplas gitu atau Ya. memang? Gerinda. Jadi dudukannya aja tinggal beli dudukan amplasnya. Ini 10 ribuan. Ya, siap gerinda Amplas bulat. ya. Jadi sangat mendukung banget peralatan-peralatan yang sudah dipunya Mas Latif nih. Ini sangat membantu sekali ya alat-alat yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengamplas-ngamplas secara manual gitu ya. Praktis sekali.
Nah, ini baru beres yang blackboard. Sekarang tinggal yang whiteboardnya dihamplas. Latif. Ya. Untuk papannya sendiri, yang digunakan papan apa ya Mas namanya itu? Papan yang mana ya? Yang jadi rem atau? Yang putih dan yang hitam untuk alat tulis. Yang putih namanya melamin 3 mili. Melamin 3 mili. Nah, kalau yang hitam MDF 3 mili. Tinggal kita cat aja, ada cat khususnya. Jadi pertama cat dasar, lalu dicat lagi kedua kalinya. Nah, ini yang udah dihamplas. Sekarang tinggal menggunakan engsel. Jadi nanti 2 arah gitu. Satu putih, satu hitam. Sebenarnya nggak jualan sih kalau yang 2 arah berbeda gini, biasanya yang hitam-hitam, yang putih-putih gitu sih. Cuman ini biar jadi contoh aja, variasi gitu. Iya, betul. Jadi biasanya kalau yang melamin tuh untuk spidol, untuk penggunaan spidol ya, Mas Latif ya? Ya, betul. Dan kalau memang yang black itu dengan kapur ya biasanya? Ya, pakai kapur. Oke, siap. Nah, untuk yang cat apa tuh, Mas? Kalau untuk cat dasarnya bisa pakai cat tembok yang hitam biasa. Setelah dicat bisa langsung dihamplas. Kemudian yang keduanya bisa menggunakan cat khusus blackboard. Bisa juga pakai cat Avian biasa, cat kayu. Nah, sekarang menggunakan engsel. Proses pengengselannya.
Nah, untuk engselnya sendiri ini tuh ukuran 2,5. Lebarnya 3 sentian, untuk panjangnya 5,5 kalau nggak salah. Iya. Nah, sebelum disekrup, dibor dulu biar lebih mudah. Ini untuk toko Mas Latif sendiri untuk weekend tetap buka, Mas? Kalau untuk online tuh Senin sampai Sabtu, kecuali kalau misalnya ada janji, ada yang mau datang, kadang Minggu juga tinggal ngambil aja sih produknya. Jadi Minggu tuh udah siap barangnya. Ya, jadi Apa mungkin nih Mas Latif mau buka cabang di Jakarta? Insya Allah seiring berjalannya waktu mungkin. Oke, siap. Mudah-mudahan. ya, Mas Latif, ada yang bertanya, untuk harga jual papan tulis seperti itu, kira-kira Mas Latif jual berapa? Kalau di Latif Risalah Store, untuk papan tulis satu arah, harganya 105.000. Untuk dua arah, harganya 135. Itu ukuran yang gede, yang 1 meter, lebar 50 cm. Jadi kalau ini kan agak kecil gitu. Ini ukuran 80 kali 40. Kalau biasanya kalau yang kafe atau resto gitu yang lebih gede sih. Bisa dicek aja nanti. Iya. Dan ya untuk yang dua arah sama satu arah cuma beda dikit ya? Iya. Kebetulan di ini mah beda dikit. Tapi kalau untuk tempat-tempat lain harganya emang udah benar-benar pada mahal. Ya, jadi mending dua arah sekaligus gitu. Karena cuma beda sedikit. Gitu. Ya, untuk teman-teman yang ingin melihat-lihat produk dari Mas Latif, nanti bisa dicek di Shopee-nya Mas Latif, Latif Risalah Store ya. Iya benar, jadi Shopee-nya Latif Risalah Store, Instagram-nya @latifrisalahstore, @latifrisalah.store, terus juga Tokopedia-nya @latifrisalahstore. Nah, untuk cari tokonya di Shopee mungkin bisa masuk aja ke Instagram Latif Risalah Store, nanti ada linknya di bio. Jadi bisa diklik aja langsung. Jadi ada link Shopee, Tokopedia di situ. Jadi udah tertera semua, akun WhatsApp juga udah ada. Ya, dan mungkin Mas Latif bisa diketik untuk promosi tempatnya, akun-akunnya Mas Latif nih di kolom chat ya. Oh iya, nanti setelah ini ya dicantumin. Ya, terus juga Mas Latif, kira-kira ada kesempatan nggak untuk menjadi reseller dari Latif Risalah Store nih? Kalau untuk jadi reseller, kita selalu terbuka ya buat teman-teman yang mau jadi reseller. Tanpa ada syarat, yang penting ya
langsung aja hubungi, bisa ke WhatsApp atau ke akun Shopee-nya langsung. Nanti dijelasin gitu gimana sistemnya untuk postingnya. Kita juga punya grup atau platform yang sedang saya rintis, namanya Mulai Dari Nol. Nah, di situ tuh dijelasin atau tempat sharing, wadah untuk teman-teman para wirausahawan muda khususnya buat sama-sama belajar gimana caranya penjualan online, gimana cara berjualan di Shopee, Tokopedia, gimana caranya promosi. Di situ juga sering kita sharing gitu. Ada juga linknya, tinggal dicek aja di Instagram. Nah itu cakep dan cocok banget nih Mas Latif ya, Mas Novel ya. Iya betul. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja Instagramnya Mas Latif ya. Dan ini hasil jadinya, wih, cakep banget ya. Ya. Ini sangat cocok sekali untuk kita yang punya usaha di F&B, ya kan, makanan-makanan, resto-resto dengan menggunakan papan seperti ini meningkatkan ketertarikan gitu ya. Ada kemungkinan juga kalau memang ada salah satu teman kita di bidang craft untuk memang media pemasarannya seperti ini nih Mas Novel. Kalau memang di fashion juga nggak ada salahnya atau memang memang cocok juga sih. Iya betul. Ini sangat cocok sekali untuk kita yang mempunyai usaha. Atau juga yang mau buat anaknya ya Mas Fadil ya. Bisa buat anaknya, buat coret-coret gitu untuk mengajar. Benar banget. Nah, sekarang tahap terakhir paling tinggal pemasangan penyangganya sama finishing. Jadi dipakai tali gitu biar enggak jatuh. Jadi kalau ada talinya kan bentuknya tetap gitu, enggak ke bawah gitu. Oh iya. Iya antara sisi-sisinya ya. Jadi maksudnya biar tetap berdiri gitu. Nah, kita menggunakan ini paku ulir namanya. Jadi yang bulat. Mungkin nanti finishingnya mau dipotong aja ya, bisa takutnya kelamaan gitu, sampai pemasangan tali raminya. Iya betul, biar enggak terlalu lama juga. Soalnya kita sudah memasuki waktu zuhur ya. Iya. Tapi untuk segini pun udah jadi sebenarnya. Tinggal di vernish aja, biasanya menggunakan propan clear gloss namanya. Iya betul. Jadi sejenis cairan pelapis gitu ya Mas Latif ya. Iya betul. Tujuannya biar lebih tahan lama gitu kayunya.
Nah, ini sudah jadinya. Keren. Nah, ini untuk kayu jati Belanda. Warnanya putih, ada serat-serat gitu. Tuh. Ya, jadi begitu ya hasilnya teman-teman. Keren banget ya hasilnya. Sangat elegan. Mungkin cukup ya untuk prakteknya. Oke, siap Mas Latif. Cukup. Nah, jadi seperti itu ya Mas Nova ya untuk demo papan tulis dua arahnya Mas Latif. Yes. Apa praktek-praktek yang diperlihatkan Mas Latif bisa kita ambil ilmunya, Ya, benar. bisa kita terapkan. Dan berharap sih ada praktek atau demo-demo lainnya ya dari Mas Latif ya Mas Nova ya. Iya. Oke. Ya, mungkin Mas Latif bisa promosiin untuk akun-akun pemasarannya di Shopee, Tokopedia, atau memang di yang lainnya. Dan nomor handphone Mas Latif sendiri mungkin ya. Ya, teman-teman bisa dilihat ya di kolom komentar. Itu sudah dikirimkan oleh Mas Latif, Instagramnya Mas Latif. Bisa langsung dicatat aja, atau bisa langsung dicari. Nah, itu untuk WhatsApp-nya Mas Latif atau Latif Pesawat. Jika teman-teman ada yang ingin bekerja sama dengan Latif Risalah Store menjadi reseller maupun produk Latif Risalah, bisa langsung menghubungi WhatsApp gitu ya. Memang mungkin terbuka ya Mas Latif untuk sesi tanya jawab di WhatsApp Mas Latif nih. Jadi Mas Nova mungkin ya kita tutup atau memang ya di situ kirim juga oleh Mas Latif ya, link di situ bisa diklik aja, nanti itu dari Tokopedia, Shopee, Instagram, dan WhatsApp Mas Latif. Mic-nya masih mati Mas Latif. Nanti bisa diklik aja linknya, bisa masuk ke Shopee, Tokopedia, WhatsApp, semuanya udah tertera di situ ya. Iya. Iya,
Nah, itu teman-teman. Ya, bisa langsung Jadi, teman-teman. ya, jadi Linktree tersebut sudah terkoneksi dengan akun-akunnya Mas Latif. Oke. Seperti itu aja mungkin Mas Latif ya, atau memang ada tambahan dari Mas Latif sendiri nih mengenai optimasi limbah kayu melalui pemasaran digital. Pesan terakhir dari acara ini. Kalau dari saya sendiri mungkin cukup, sama kalau ada tambahannya saran mungkin buat teman-teman yang belum usaha di bidang kayu atau ingin mencoba usaha kayu ini, yang penting tadi yaitu konsisten, jangan gampang nyerah, mau capek, itu sih. Sama yang tadi juga kata-kata motivasi dari guru SMK saya bahwa sampah ditambah kreativitas sama dengan harta karun. Ya. Itu emas sekali ya. Ya, mungkin segitu aja ya, Mas Fadel, Mas Latif. Mungkin bisa kita tutup acaranya. Dan sebelum ditutup, ingin mengingatkan kembali nih mengenai absensi, link absensi. Mohon yang memang belum diisi para peserta, harap diisi ya. Dan juga untuk memang mungkin yang belum menjadi member di tempat kumpul kreatif, bisa langsung kunjungi IG TKK kita nih. Di situ sudah tersedia link untuk menjadi member kita. Nah, nantinya kalau memang sudah menjadi member akan diinfokan langsung lewat WhatsApp dengan admin center kita. Oke. Jadi sesi berikutnya mungkin dokumentasi nih Mas Novel ya? Iya. Ya, mungkin kita bisa nyalain kameranya sebentar, teman-teman, untuk kita dokumentasikan. Ayo di on untuk kameranya. Ayo teman-teman yang belum dinyalakan, bisa dinyalakan kameranya. Mungkin sambil menunggu Mas Novel, ayo yang mau pakai kerudungan dulu atau memang Boleh, yang boleh. mau dandan dulu atau gimana ya? Oke. Mungkin cukup, sudah kita ambil kamera dokumentasinya. Oke, langsung kita ambil aja ya. 1, 2, senyum, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebasnya. Oke. Ya, mungkin bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Latif sudah mau berbagi ilmu dengan kita. Nah banget, terima kasih banyak Mas Latif. Mungkin ditunggu untuk workshop atau memang webinar lainnya nantinya nih Mas Latif. Dan lebih baik sih, mungkin kalau memang ada kesempatan bisa datang ke Jakarta untuk ngasih workshop langsung secara offline nih Mas Latif. Mudah-mudahan ya next time bisa. Ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngisi waktunya atau partisipasinya untuk acara ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami.
yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup. Jadi sekian dan terima kasih semua, khususnya Mas Latif selaku narasumber. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.